Seringkali rasa tidak percaya diri muncul bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Filosofi Stoik mengajarkan, kendali sejati bukan pada pandangan orang, tetapi pada pikiran kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur ucapan mereka, tapi kita bisa mengatur cara kita menafsirkannya. Di sini, di arah baru, kita belajar menundukkan suara negatif di kepala dan menggantinya dengan keyakinan yang tenang. Kita belajar bahwa harga diri bukanlah hadiah dari orang lain, tetapi keputusan yang kita buat setiap hari. Hidup akan selalu menghadirkan cermin yang memantulkan kekurangan kita. Namun, yang menentukan nilai kita bukan pantulan itu, melainkan bagaimana kita melihat diri sendiri. Rasa tidak percaya diri bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ia seperti benih kecil yang ditanam di dalam pikiran, lalu tumbuh diam-diam, hingga suatu hari kita baru sadar bahwa akarnya sudah menembus begitu dalam. Banyak orang mencoba menghapus rasa tidak percaya diri dengan cara instan. Membaca kata-kata motivasi, memaksakan diri untuk tersenyum di depan cermin, atau sekadar menghindari situasi yang memicunya. Namun seperti rumput liar, jika hanya dipotong daunnya, ia akan tumbuh kembali. Yang perlu kita lakukan adalah menelusuri akarnya. Akar rasa tidak percaya diri bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa jadi itu berasal dari masa kecil, ketika kata-kata orang terdekat melukai harga diri kita. Bisa dari kegagalan yang belum kita maafkan pada diri sendiri. Bisa pula dari kebiasaan membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di permukaan. Para filsuf Stoik mengajarkan, sebelum kita melawan sesuatu, kita harus memahaminya. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, bukan hal itu yang menyakitkanmu, melainkan penilaianmu terhadapnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah penilaian itu. Artinya kita perlu duduk diam dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat aku merasa kecil? Apa yang membuat aku ragu? Mungkin kita takut dinilai karena dulu pernah ditertawakan. Mungkin kita enggan mencoba karena pernah gagal di hadapan banyak orang. Mungkin kita sulit bicara karena pernah dipandang rendah. Dan setiap kali kita mengingatnya, kita merasakan luka itu seakan masih baru. Tetapi disinilah letak kebebasan yang sebenarnya. Begitu kita mengenali akarnya, kita mulai memiliki kendali. Kita bisa memilih apakah akar itu akan terus tumbuh, atau kita akan perlahan mencabutnya. Kenali situasi-situasi yang memicu rasa tidak percaya diri itu. Apakah ia muncul saat kita berada di keramaian, saat kita bicara di depan orang, atau bahkan saat kita sendirian mengingat kesalahan masa lalu? Mengetahui kapan dan di mana rasa itu datang, membantu kita menyadari bahwa ia hanyalah reaksi, bukan identitas. Rasa tidak percaya diri bukan berarti kita lemah. Ia hanya tanda bahwa ada bagian dari diri kita yang belum kita rawat. Seperti tanaman yang layu bukan karena tidak berguna, tetapi karena kurang mendapatkan cahaya dan air. Maka langkah pertama untuk menghilangkannya bukanlah berpura-pura kuat, melainkan berani menatapnya dengan jujur, mengakuinya tanpa rasa malu. Karena hanya ketika kita mengerti apa yang membuat kita jatuh, kita bisa membangun cara untuk berdiri kembali. Banyak orang terjebak bukan oleh kenyataan, tetapi oleh cara mereka menafsirkan kenyataan itu. Bayangkan seseorang berjalan ke sebuah ruangan dan melihat dua orang sedang berbisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Fakta yang terjadi sangat sederhana. Ada dua orang yang berbisik, tetapi interpretasi bisa menjadi begitu rumit. Mereka membicarakan aku. Pasti ada yang salah dengan penampilanku. Aku tidak pantas berada di sini. Inilah yang sering kali melahirkan rasa tidak percaya diri. Bukan karena dunia memutuskan kita tidak berharga, tetapi karena kita memberi arti tertentu pada apa yang kita lihat dan dengar. Filosofi Stoik mengajarkan pemisahan yang tegas antara apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang berada di luar kendali kita. Fakta adalah sesuatu yang terjadi di luar diri kita, peristiwa, ucapan orang, atau situasi yang nyata. Interpretasi adalah penilaian kita terhadap fakta tersebut, dan penilaian ini sepenuhnya berada dalam kuasa kita. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggumu, tetapi pendapatmu tentang hal-hal itu. Ini berarti, jika kita ingin meruntuhkan rasa tidak percaya diri,
Kita harus mulai dengan membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan cerita yang kita ciptakan di dalam pikiran kita. Cobalah latihan sederhana. Ketika merasa minder atau ragu, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa fakta yang sebenarnya dan apa yang hanya tafsiranku? Misalnya, jika seseorang tidak membalas pesanmu, faktanya hanyalah pesanmu belum dibalas. Interpretasinya bisa bermacam-macam. Dia marah, dia tidak suka padamu, atau kamu tidak penting baginya. Namun semua interpretasi itu hanyalah asumsi, bukan kenyataan. Rasa tidak percaya diri sering bertumbuh karena kita menganggap interpretasi sebagai kebenaran mutlak. Padahal penilaian kita seringkali dipengaruhi oleh luka lama, rasa takut, atau kebiasaan berpikir yang pesimis. Semakin kita percaya pada asumsi itu, semakin kita memberi makan rasa tidak percaya diri. Dengan melatih diri membedakan fakta dan interpretasi, kita mulai melepaskan cengkeraman pikiran negatif. Kita belajar untuk berkata, ini hanya penafsiranku, bukan kenyataan. Aku bisa memilih penafsiran yang lebih sehat. Dan disinilah keajaiban kecil terjadi saat kita berhenti menelan mentah-mentah semua pikiran di kepala. Kita mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita takuti sesungguhnya hanya bayangan yang kita ciptakan sendiri. Membedakan fakta dan interpretasi adalah langkah krusial untuk membangun kembali rasa percaya diri. Karena ketika kita menilai diri sendiri berdasarkan kenyataan, bukan asumsi, kita memberi ruang bagi kebenaran yang lebih adil, bahwa kita jauh lebih kuat, lebih mampu, dan lebih layak daripada yang selama ini kita pikirkan. Tidak ada yang lebih cepat meruntuhkan rasa percaya diri, selain kebiasaan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Perbandingan itu seperti racun yang masuk perlahan, kita tidak sadar ketika menelannya. Tapi lama-lama ia melemahkan keyakinan kita terhadap diri sendiri. Kita melihat orang lain lebih sukses dan merasa pencapaian kita tidak ada artinya. Kita melihat seseorang lebih menarik dan merasa penampilan kita memalukan. Kita melihat kehidupan orang lain tampak sempurna di media sosial dan mulai bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Padahal para filsuf Stoik sejak lama mengingatkan bahwa hidup ini bukan perlombaan yang harus dimenangkan, tetapi perjalanan yang harus dijalani sesuai langkah masing-masing. Epictetus berkata, jika kamu ingin membuat kemajuan, jangan melihat apa yang dilakukan orang lain, tetapi perhatikan apa yang kamu lakukan sendiri. Masalahnya membandingkan diri adalah kebiasaan yang sangat halus. Kita melakukannya tanpa sadar, bahkan dalam hal-hal kecil, melihat gaya bicara seseorang, cara mereka berpakaian, atau seberapa cepat mereka meraih sesuatu. Dan setiap kali kita membandingkan, kita mengukur nilai diri kita dengan ukuran yang bukan milik kita. Hidup setiap orang memiliki lintasan dan waktunya sendiri. Bunga yang mekar di musim semi tidak lebih baik daripada bunga yang mekar di musim gugur. Mereka hanya mekar pada waktunya masing-masing. Begitu pula kita. Jika kita terus-menerus mengukur diri dengan hidup orang lain, kita akan selalu merasa kurang. Bahkan ketika kita sudah mencapai sesuatu, akan selalu ada orang lain yang terlihat lebih. Ini adalah perlombaan yang tidak pernah berakhir, dan pada akhirnya hanya meninggalkan kelelahan batin. Hentikan kebiasaan ini dengan memusatkan perhatian pada perjalanan kita sendiri. Alih-alih bertanya, mengapa aku tidak seperti dia? Belajarlah bertanya, apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini untuk menjadi lebih baik dari kemarin? Jangan lupa, apa yang kita lihat dari orang lain seringkali hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka, bukan seluruh kisahnya. Kita melihat senyumnya, tapi tidak melihat air mata yang ia sembunyikan. Kita melihat keberhasilannya, tapi tidak melihat kegagalan yang pernah ia lalui. Berhenti membandingkan bukan berarti berhenti belajar dari orang lain. Kita tetap bisa terinspirasi, tetapi bukan untuk meniru, melainkan untuk mengembangkan versi terbaik dari diri kita sendiri. Perbandingan yang sehat adalah membandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin, bukan dengan kehidupan orang lain yang tidak kamu jalani. Rasa percaya diri tidak tumbuh dari memenangkan perlombaan melawan semua orang, tetapi dari kesadaran bahwa kita sedang berproses, dan proses itu hanya milik kita. Salah satu sumber terbesar rasa tidak percaya diri adalah keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Kita ingin semua orang menyukai kita.
Kita ingin setiap rencana berjalan sempurna. Kita ingin dunia berlaku adil sesuai standar kita. Tetapi hidup tidak bekerja seperti itu. Semakin kita mencoba mengatur dunia di luar diri, semakin kita lelah, dan semakin kita kehilangan kendali atas batin sendiri. Para filsuf Stoik mengajarkan prinsip yang sangat sederhana namun revolusioner. Bedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Epictetus menulis dalam Enchiridion, beberapa hal ada di bawah kendali kita dan beberapa hal tidak. Hal-hal yang di bawah kendali kita adalah pikiran, penilaian dan tindakan kita. Yang di luar kendali kita adalah opini orang lain, cuaca, keberuntungan, bahkan hasil akhir dari usaha kita. Banyak dari kita menghabiskan energi untuk memperjuangkan hal yang seharusnya dilepaskan. Kita mencoba mengubah pendapat orang yang tidak sepakat. Kita memaksa situasi berjalan sesuai keinginan, lalu merasa gagal ketika kenyataan berkata lain. Kita lupa bahwa yang benar-benar berada di tangan kita hanyalah bagaimana kita memilih merespons. Melatih kendali atas pikiran berarti menyadari bahwa perasaan minder, cemas, atau takut dinilai hanyalah reaksi yang bisa kita atur. Kita tidak bisa mencegah seseorang mengkritik, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan kritik itu meruntuhkan keyakinan kita. Kita tidak bisa memastikan semua orang menghargai kita, tapi kita bisa memilih untuk tetap menghargai diri sendiri. Latihan ini tidak mudah. Pikiran kita sering bereaksi otomatis terhadap situasi. Namun seperti otot, kendali pikiran bisa diperkuat melalui kebiasaan. Mulailah dengan jeda sejenak sebelum merespons sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Atau aku sedang memaksakan kendali atas sesuatu yang bukan milikku? Setiap kali kita mengalihkan fokus dari hal di luar kendali ke hal yang bisa kita ubah, rasa percaya diri tumbuh. Mengapa? Karena kita berhenti menjadi korban dari keadaan dan mulai menjadi pengatur dari batin kita sendiri. Ketenangan batin tidak datang dari dunia yang selalu berpihak pada kita, tetapi dari keyakinan bahwa kita bisa tetap teguh bahkan ketika dunia berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Jadi jika ingin menghapus rasa tidak percaya diri dari pikiranmu, belajarlah untuk melepaskan kendali atas situasi dan alihkan seluruh tenagamu untuk menguasai pikiranmu. Karena di sanalah letak kebebasan sejati, bebas dari ketakutan, bebas dari penilaian, dan bebas untuk menjadi dirimu yang utuh. Rasa percaya diri yang sejati tidak dibangun dari kata-kata orang lain, tidak pula dari penampilan luar yang kita pamerkan di hadapan dunia. Ia tumbuh dari tempat yang jauh lebih dalam, dari keyakinan bahwa kita hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Itulah yang disebut integritas. Integritas adalah kesesuaian antara apa yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan. Ia adalah janji yang kita tepati kepada diri sendiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan disinilah banyak orang jatuh. Mereka ingin merasa percaya diri, tetapi setiap hari melanggar janji kecil yang mereka buat untuk dirinya sendiri. Kita bilang akan mulai bangun pagi, tapi menunda alarm. Kita bilang akan berhenti menunda pekerjaan, tapi tetap menundanya. Kita bilang akan menjaga kesehatan, tapi mengabaikannya. Lama-lama, setiap pelanggaran kecil itu mengikis rasa hormat kita pada diri sendiri. Dan ketika rasa hormat pada diri sendiri hilang, rasa percaya diri ikut menghilang. Para filsuf Stoik menekankan bahwa harga diri lahir dari disiplin dan konsistensi. Marcus Aurelius menulis, jika itu bukan hal yang benar, jangan lakukan. Jika itu bukan hal yang benar, jangan katakan. Pesan ini sederhana, tetapi dalam setiap tindakan yang selaras dengan prinsip kita adalah pondasi bagi rasa percaya diri yang kokoh. Membangun integritas tidak berarti kita harus sempurna. Tidak ada manusia yang selalu benar. Tetapi itu berarti kita selalu berusaha untuk selaras antara ucapan dan tindakan, antara keyakinan dan perilaku. Ketika kita berbuat salah, kita mengakuinya. Ketika kita gagal menepati janji, kita memperbaikinya, bukan mencari 1000 alasan pembenaran. Integritas memberi kita kekuatan yang tenang. Kita tidak lagi membutuhkan pengakuan dari luar karena kita tahu, di dalam hati, kita setia pada prinsip kita. Dan kekuatan inilah yang membunuh rasa tidak percaya diri dari akarnya. Sebab, bagaimana mungkin kita merasa minder
jika kita sudah hidup setia pada nilai yang kita anggap benar? Mulailah dari hal-hal kecil. Jika kamu berjanji akan membaca setiap malam, lakukan. Jika kamu berkata akan menghargai waktu orang lain, tepatilah. Jika kamu berkomitmen untuk tidak membicarakan orang di belakang, pegang teguh itu. Konsistensi dalam hal kecil akan membentuk integritas yang kuat dalam hal besar. Rasa percaya diri yang lahir dari integritas berbeda dari kepercayaan diri yang palsu. Kepercayaan diri palsu membutuhkan panggung dan penonton. Kepercayaan diri sejati tetap berdiri kokoh, meski tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ingat, kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Orang lain mungkin percaya pada kata-kata kita, tapi hati kita tahu kebenarannya. Dan rasa percaya diri hanya akan bertumbuh jika hati itu tahu bahwa kita hidup dengan jujur terhadap diri sendiri. Tidak ada suara yang lebih sering kita dengar daripada suara di dalam kepala kita sendiri. Ia berbicara saat kita bangun di pagi hari, saat kita bekerja, bahkan saat kita mencoba tidur. Dan suara itu bisa menjadi sahabat yang menguatkan atau musuh yang melemahkan. Banyak dari kita tumbuh dengan dialog batin yang keras dan penuh kritik. Ketika membuat kesalahan kecil, suara itu berkata, "Kamu bodoh." Ketika gagal, ia berbisik, "Sudah kuduga kamu memang tidak mampu." Ketika melihat orang lain berhasil, ia menambahkan, "Lihat, kamu tidak akan pernah seperti itu." Dialog batin negatif seperti ini tidak hanya merusak rasa percaya diri, tetapi juga membentuk gambaran diri yang salah di dalam pikiran kita. Kita mulai percaya pada kebohongan yang kita ulang setiap hari. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa pikiran kita adalah sumber penderitaan atau kedamaian kita. Marcus Aurelius menulis, "Kehidupan seseorang adalah sebagaimana pikirannya. Jika pikiran kita dipenuhi kata-kata yang melemahkan, maka hidup kita akan terasa sempit dan penuh keraguan. Sebaliknya, jika kita mengisinya dengan kata-kata yang membangun, hidup akan terasa lebih luas dan penuh kemungkinan." Menggunakan dialog batin yang positif bukan berarti membohongi diri sendiri. Kita tidak perlu berkata, "Aku sempurna," ketika jelas-jelas kita masih punya kekurangan. Yang kita perlukan adalah mengganti bahasa yang melemahkan menjadi bahasa yang menguatkan. Alih-alih berkata, "Aku gagal, aku memang buruk." Katakan, "Aku gagal kali ini, tapi aku belajar sesuatu yang berharga." Alih-alih berkata, "Aku tidak bisa," katakan, "Aku belum bisa, tapi aku akan berusaha." Dialog batin yang positif adalah latihan, bukan kebiasaan instan. Di awal pikiran kita mungkin akan menolak. Suara negatif yang sudah berakar akan mencoba kembali mengambil alih. Tapi seperti otot, kemampuan berbicara dengan diri sendiri secara sehat akan menguat jika kita melatihnya setiap hari. Mulailah memperhatikan kata-kata yang kamu ucapkan pada diri sendiri. Tulis pikiran-pikiran negatif yang sering muncul, lalu ubah menjadi kalimat yang lebih membangun. Bayangkan kamu berbicara pada sahabat yang sedang terpuruk, apakah kamu akan menjatuhkannya atau menguatkannya? Jika kamu bisa bersikap lembut pada orang lain, mengapa tidak pada dirimu sendiri? Setiap kata yang kita ucapkan pada diri sendiri adalah benih. Benih kata-kata yang positif akan tumbuh menjadi rasa percaya diri yang sehat. Benih kata-kata negatif akan tumbuh menjadi keraguan yang menjerat kita. Ingatlah, suara di dalam kepala kita adalah suara yang akan menemani kita seumur hidup. Jadikan ia sahabat yang setia, bukan musuh yang selalu mencari-cari kesalahan. Karena pada akhirnya, cara kita berbicara pada diri sendiri akan menentukan bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana kita berjalan di dunia ini. Rasa tidak percaya diri seringkali tumbuh dari satu kebiasaan yang tidak kita sadari. Kita terlalu fokus pada kekurangan dan buta terhadap kemajuan. Kita mengukur diri hanya dari hasil akhir yang besar, lalu melupakan setiap langkah kecil yang sudah kita ambil. Masalahnya, hidup bukanlah serangkaian lompatan besar. Hidup adalah kumpulan langkah-langkah kecil yang, jika terus dilakukan, akan membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik. Tetapi jika kita mengabaikan langkah-langkah itu, kita akan selalu merasa jalan kita tidak berarti. Bayangkan seorang pelari maraton. Jika ia hanya menganggap dirinya berhasil ketika mencapai garis akhir, maka selama puluhan kilometer sebelumnya, ia akan merasa dirinya gagal. Padahal setiap langkah yang ia ambil adalah bukti bahwa ia sedang bergerak maju. Begitu pula dalam hidup. Kemajuan tidak selalu dramatis.
Kadang kemajuan berarti kita bangun lebih pagi, 5 menit dari biasanya. Kadang kemajuan berarti kita berani bicara di rapat sekali saja setelah sekian lama diam. Kadang kemajuan berarti kita memilih untuk mencoba lagi, meskipun kemarin kita gagal. Para filsuf Stoik mengajarkan untuk tidak mengukur nilai diri berdasarkan hasil yang berada di luar kendali, tetapi berdasarkan upaya yang kita lakukan. Epictetus berkata, "Jika kamu telah melakukan yang terbaik, kamu telah berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang proses yang kita jalani. Merayakan kemajuan kecil bukan berarti kita puas diri. Ini berarti kita mengakui perjalanan kita, memberi diri sendiri penghargaan atas keberanian untuk terus bergerak. Pengakuan ini penting karena setiap kali kita melihat kemajuan, kita memperkuat keyakinan bahwa kita mampu berubah. Dan keyakinan inilah yang secara perlahan memadamkan rasa tidak percaya diri. Jangan menunggu pengakuan dari orang lain. Terkadang, kemajuan kita terlalu kecil untuk dilihat oleh orang luar, tapi cukup besar untuk mengubah arah hidup kita. Rayakan dalam diam. Tersenyumlah pada diri sendiri ketika berhasil melakukan sesuatu yang dulu terasa mustahil. Beri diri sendiri ucapan terima kasih karena tidak menyerah. Ingatlah, rasa percaya diri tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun dari ribuan bukti kecil bahwa kita sedang berkembang. Setiap langkah maju sekecil apapun adalah bukti itu. Dan bukti-bukti kecil inilah yang suatu hari akan membentuk keyakinan besar bahwa kita mampu, layak, dan pantas untuk berdiri tegak di dunia ini. Kita hidup di dunia yang sering memuja kesempurnaan. Media sosial dipenuhi foto tanpa celah, kisah sukses yang terlihat mulus, dan standar hidup yang tampak tak terjangkau. Akibatnya, banyak dari kita mulai merasa bahwa setiap kelemahan adalah cacat yang harus disembunyikan. Kita lupa bahwa menjadi manusia justru berarti memiliki keterbatasan, kesalahan, dan kekurangan. Dan disinilah akar dari rasa tidak percaya diri sering tumbuh. Ketika kita mencoba menjadi sesuatu yang tidak mungkin sempurna. Dalam pandangan Stoikisme, manusia memang tidak diciptakan untuk tanpa celah. Epictetus pernah mengatakan, "Jika kamu menginginkan sesuatu terjadi sesuai kehendakmu, kamu akan kecewa. Tapi jika kamu belajar menerima apa yang terjadi sebagaimana adanya, kamu akan bebas." Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti kita berhenti berkembang, melainkan kita berdamai dengan fakta bahwa proses itu selalu mengandung kegagalan, kekurangan, dan kekeliruan. Bayangkan seorang pemahat yang memandang bongkahan marmer. Ia tahu bahwa dalam proses memahat, ada bagian yang mungkin tergores terlalu dalam atau bentuk yang tidak sesuai rencana. Namun, ia tetap melanjutkan karena ia sadar bahwa setiap cacat bisa menjadi bagian dari karakter unik karya itu. Begitu pula kita. Luka, kegagalan, dan ketidaksempurnaan kita adalah ukiran yang membentuk siapa kita hari ini. Rasa tidak percaya diri sering muncul karena kita menilai diri dengan kacamata yang terlalu sempit. Kita hanya fokus pada apa yang salah tanpa memberi ruang bagi apa yang benar. Padahal menerima diri berarti mengakui bahwa kelemahan hanyalah satu sisi dari koin, dan di sisi lainnya ada kekuatan yang tak kalah besar. Anda tidak harus sempurna untuk bernilai. Nilai Anda bukan datang dari citra yang tanpa cacat, tetapi dari keberanian untuk tetap melangkah meski tahu Anda tidak selalu benar. Latihan menerima ketidaksempurnaan bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, alih-alih marah ketika membuat kesalahan, cobalah untuk tersenyum dan berkata pada diri sendiri, "Baik, saya belajar sesuatu hari ini." Ketika melihat kekurangan pada diri, tanyakan, apakah ini sungguh menghalangi saya untuk hidup bermakna atau hanya mengganggu ego saya? Seringkali yang membuat kita menderita bukanlah kekurangannya, melainkan cara kita memandangnya. Ingatlah, bahkan para filsuf besar, pemimpin hebat, dan tokoh berpengaruh di dunia pun adalah manusia biasa dengan kelemahan masing-masing. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, menulis catatan pribadinya bukan untuk membanggakan kebijaksanaannya, melainkan untuk mengingatkan dirinya agar terus berlatih menjadi lebih baik, meski ia tahu ia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan mutlak. Menerima ketidaksempurnaan adalah bentuk kebijaksanaan yang membebaskan. Ia memotong rantai perbandingan, menghapus tekanan yang tidak perlu, dan memberi kita ruang untuk berfokus pada hal yang benar-benar penting.
bertumbuh sebagai manusia. Karena pada akhirnya, yang membuat kita berharga bukanlah kesempurnaan kita, tetapi kemanusiaan kita. Dan kemanusiaan itu selalu, tanpa pengecualian, penuh dengan ketidaksempurnaan. Kita telah menempuh perjalanan panjang. Dari mengenali akar rasa tidak percaya diri, membedakan fakta dari interpretasi, menghentikan kebiasaan membandingkan diri, hingga membangun integritas dan berdialog positif dengan batin. Kita belajar bahwa kemajuan sekecil apapun layak dirayakan, dan ketidaksempurnaan bukanlah aib, melainkan bukti bahwa kita adalah manusia. Para filsuf Stoik mengajarkan, tidak ada yang membuatmu rendah kecuali jika kau mengizinkannya. Kebenaran itu sederhana, namun sering kita abaikan. Rasa tidak percaya diri bukanlah vonis seumur hidup, ia hanyalah pola pikir yang bisa diubah, dilatih dan diarahkan. Maka, mulailah hari ini. Tegakkan kepala, luruskan pandangan, dan sadari bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh penilaian orang lain, tetapi oleh prinsip yang kamu hidupi. Jika pembahasan ini menyentuh dan mengubah caramu melihat diri sendiri, bergabunglah dengan arah baru. Di sini, kita membicarakan hal-hal yang menumbuhkan jiwa, membebaskan pikiran, dan menguatkan hati dengan sudut pandang yang jernih, dalam, dan penuh makna. Karena setiap langkah yang kamu ambil untuk memahami dirimu adalah langkah menuju kehidupan yang lebih utuh.